Assalamualaikum. Silent please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firman Putra Mulyadi. Saya akan menjadi moderator pada acara presentasi kali ini. Materi yang dibawa oleh kelompok 3 adalah kebijakan perubahan jadwal pengangkatan CPNS dan PPK 2024. Untuk waktunya, saya persilakan kepada kelompok 3 dan waktu presentasi akan memakan waktu 10 menit. Terima kasih dan bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Abis Firdaus, ada Muhammad Fatim Bijaki, ada Disha Nuranida, dan dari Fadil Edison sama Khairul Nisa. Oke, next. Nah, kita mengangkat kasus pemunduran pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Nah, setelah melakukan penyesuaian, Menpan RB dan Komisi 2 DPR memutuskan pengangkatan CASN ditunda pada akhir 2025 dan awal tahun 2026. Nah, pengangkatan ini dilaksanakan pada Oktober 2025, sedangkan untuk P3K-nya dilakukan pada pada bulan Maret 2026. Mundurnya jadwal pengangkatan jadwal pengangkatan ini membuat pelamar ini jadi pada resah karena mereka ini kan yang seharusnya bisa lebih cepat dan mereka kan udah pada mundurin diri dari kerjaan yang sebelumnya untuk mendapatkan SK dari PNS ini dan P3K, tapi malah jadwalnya diundurin secara tiba-tiba dan kesepakatan ini dibuat antara Kemenpan RB terkait pengunduran jadwal pengangkatan CPNS dan P3K membuat banyak pelamar merasa digantung atau menjadi korban PHP. Jadi kayak mereka harapannya kayak oke, bulan depan saya bakal diangkat jadi PNS, saya udah resign dari kerjaan yang lama, tapi ternyata dalam waktu beberapa minggu sebelum pengangkatan itu jadinya dikabarkan malah diundur, bahkan jauh banget sampai ke Oktober dan juga Maret tahun depan gitu. Lanjut. Oke, untuk faktor penyebabnya, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN RB menyatakan bahwa penyesuaian jadwal ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 2. Keputusan ini juga mempertimbangkan penyelesaian tenaga non-ASN yang masih dalam tahap penyelesaian. Senada dengan itu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Haryomo Dwi Putrianto menyebutkan bahwa salah satu alasan utama penyesuaian jadwal ini adalah untuk menyeragamkan tanggal mulai tugas atau TLT bagi CPNS dan PPK. Selanjutnya ada kelompok kita menganalisis beberapa faktor penyebabnya. Kita dapat 3, yaitu yang pertama tanggal mulai tugas bagi CPNS dan P3K yang tidak seragam. Yang kedua, komunikasi kebijakan yang buruk. Ketiga, proses politik dan birokrasi yang lambat. Solusi yang kelompok kami bisa berikan ada 2, yaitu yang pertama perbaikan sistem birokrasi, komunikasi dan perlindungan bagi pelamar. Yang kedua, ada pendampingan dan kreativitas masyarakat dalam menyuarakan masalah bisa memaksa pemerintah bertindak lebih cepat. Nah, kan yang tadi solusinya. Terus ini cara implementasi solusinya, yaitu yang pertama ada roadmap pengangkatan yang jelas. Terus yang kedua ada fleksibilitas jadwal pengangkatan. Yang ketiga ada partisipasi dalam proses kebijakan. Dan yang terakhir itu sanksi untuk instansi lambat. Jadi untuk kesimpulannya, masalah penundaan ini terjadi karena pemerintah ingin
menyamakan jadwal pengangkatan dan proses verifikasi data yang lambat. Akibatnya, banyak pelamar yang sudah resign dari pekerjaan lama menjadi menganggur dan stres. Untungnya, setelah banyak protes di media sosial, pemerintah akhirnya mempercepat jadwal pengangkatan. Mereka juga mulai memperbaiki sistem dengan membuat dashboard online untuk memantau progres. Ini kan ya? Udah beres. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 telah memaparkan presentasinya. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan akan berdurasi selama 5 menit. Bagi penanya silakan mengajukan tangan, sebutkan nama dan ajukan pertanyaannya. Silakan sama. Bentar, ya yang nulis pertanyaannya siapa? Kita. Mulai aja ya. Perkenalkan, nama saya Salma Aliandra dengan NIM 24000944. Izin bertanya, apakah kalian ada hasil wawancara atau observasi atau enggak link lah yang menyangkut tentang kasus ini gitu? Soalnya di sini saya lihat nggak ada gitu kasus-kasusnya. Gitu aja sih link-linknya. Biar ada bukti lah. Mau tampung dulu langsung ya. Tampung dulu. Silakan teman-teman. Waktu masih ada, bagi yang mau bertanya silakan ajukan tangan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dailan dari kelompok 7. Ingin bertanya. Kalau NIM saya 2401379. Kalau misalkan kan tadi di ini ya salah satu solusinya bahwa ada sanksi untuk instansi yang terlambat gitu, yang kurang tanggap dalam menangani masalah tersebut. Contoh dari sanksinya itu apa? Terima kasih. Ada lagi? Silakan bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan yang terbenak di kepalanya, boleh langsung ajukan tangan cung yang tinggi. Kawin. Udah? Kayaknya udah beres yang nanya. Nggak ada lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Langsung Langsung dijawab? Langsung dijawab. Oke, siap. Buat studi kasus kali ini kita metode pencarian datanya kita melakukan studi dokumentasi. Jadi kita mencari dokumen-dokumen dari website-website yang membahas tentang isu ini. Jadi kemarin itu ada beberapa website yang menampilkan hasil wawancara terhadap si pelamarnya itu. Beberapa contohnya ada dari Kompas. Jadi si pelamar ini merasa resah. Salah satunya ada yang namanya Cela, umur 23 tahun. Dia ngerasa shock karena jadwal pengangkatan CPNS ini diundur. Dia ngaku udah terlanjur mengajukan surat resign dari tempat kerjanya pada Februari 2025 yang seharusnya mengakhiri masa kerjanya di kantor yang lama pada yang menjadikan dia harus berhenti dari pekerjaan itu. Nah, kemudian ada lagi dari Nur, 33 tahun. Dia udah dinyatakan lolos seleksi CPNS dan juga dia mengaku kecewa karena Kemenpan RB dan DPR memundurkan jadwal pengangkatannya. Kayak si Cela, si Nur ini udah mengajukan surat resign ke tempat kerjanya. Jadi sesuai kesepakatan dia bakal berhenti kerja pada Senin tanggal dia mengajukan surat resign itu. Dia juga ngakunya bingung karena surat resign itu nggak bisa ditarik lagi. Jadi kayak ya udah suratnya udah masuk dan kamu harus resign gitu dari kerjaan lain sampai si waktu pengangkatan ini selesai. Nah buat Gail tadi
salah satu contoh dari sanksi kepada instansi itu bisa melakukan reshuffle terhadap orang-orang yang ada di dalam instansi tersebut gitu. Sekaligus mempercepat dan memperbaiki, mengevaluasi apa yang sudah terjadi gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Sudah cukup terjawab? Baik, cukup terjawab. Izin menanggapi. Ya. Berarti nanti mah harus tampilin dokumentasinya seenggaknya gitu. Kalau enggak sama link-linknya. Oke. Biar lebih akurat infonya. Baik, terima kasih kepada penanya dan juga kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam sehat untuk keluarga kalian semua dan kita akhiri kita akhiri presentasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya kemudian ucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3.